Selamat pagi semua, selamat Natal bagi kita semua. Senang bersama dengan saudara di rumah Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kita akan mulai ibadah kita, hari ini adalah hari yang spesial bagi kita semua. Kita dapat merayakan untuk peneguhan pernikahan saudara kita Evan dan Angie. Dan kita akan bersuka cita untuk apa yang akan Tuhan mau lakukan di dalam kehidupan kita, dan khususnya untuk kedua mempelai. Dan saya mengajak saudara, mari kita bangkit berdiri bersama. Kita akan menyambut saudari kita yang akan melangsungkan peneguhan pernikahan. Mari kita menyambut mereka, saudari kita Angie. Menyambut saudara kita Evan. Siapkan hati kita akan mau beribadah untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih waktu yang terbaik yang Kau berikan bagi kami. Hadir-Mu tengah-tengah kami ya Bapa, Engkau mengurapi setiap kami. Dan biarlah pada pagi hari yang spesial ini ya Bapa, kami merasakan bahwa Engkau bersama dengan kami. Kami merasakan penyertaan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami akan mulai ibadah kami. Biarlah penyertaan-Mu dari Allah pertengahan hingga selesai ya Bapa. Engkau menguduskan ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan bernyanyi bagi Tuhan. Kita akan memuliakan nama Tuhan. Kita akan bersuka cita bagi Tuhan untuk apa yang telah Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Mari kita angkat pujian kita. Kita mau bernyanyi bagi Tuhan, memuliakan namanya. Haleluya. Mari bersuka cita bagi Dia. Kita mau memuliakan namanya. Amin. Terpujilah nama-Mu Tuhan atas segala kasih setia-Mu. Bersyukurlah kepada-Nya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja. Amin. Dia yang berkuasa, Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku. Dia penolongku yang di hidupku. Kau yang berjaya, semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitan-Mu, mukjizat telah terjadi. Junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia. Masyhurlah perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Raja-Ku. Amin. Kami percaya di dalam Engkau Tuhan. Kami mau bernyanyi, kami mau bersuka cita di dalam Engkau. Sebab Engkaulah Raja di atas segala raja, penyelamat kami. Bersyukurlah kepada-Nya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja. Dia yang berkuasa, Tuhanlah kekuatanku,
Mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku yang hidupku. Kau yang berjaya, semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mukjizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Rajaku. Terima kasih Tuhan, kami percaya Kau yang bertahta di atas segalanya. Bila pujian kami di dalam Engkau Tuhan. Kami memuliakan Engkau. Lewat pujian kami. Haleluya. Yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mukjizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau yang menyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Rajaku. Amin. Haleluya. Kemuliaan di dalam Engkau Tuhan, atas segala kasih-Mu, atas segala anugerah-Mu. Kami memuji Engkau, haleluya. Kami kemuliaan bagi nama Tuhan kita sebagai rasa ucapan syukur kita di dalam Dia, haleluya. Saatnya kita menyiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan, untuk memuji, memuliakan Dia. Kita mau berterima kasih kepada Tuhan atas segala kebaikannya di dalam kehidupan kita. Kita mau katakan bersama-sama, Roh-Mu ya Tuhan, Kau yang hidup, Kau yang berkarya dalam hidup kami. Kami angkat pujian kami. Kami katakan sama-sama, Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, biarkanku menyembahmu. Inilah pujian kami ya Bapa. Hadir-Mu yang kami rasakan Tuhan di dalam setiap Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku,
Kami katakan pujian penyembahan kami. Roh-Mu hadir tengah-tengah kami, mengurapi setiap kami, sehingga kami mendapatkan damai sejahtera yang berasal dari Tuhan. Inilah pujian kami sebagai doa kami, sebagai rasa ucapan syukur kami. Kami mau menyembah, memuji Engkau Tuhan. Hati untuk jamaah-Mu berserah penuh di hari waktu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu. Mari kita memuji memuliakan nama Tuhan. Kita menaikkan pujian di dalam dia. Haleluya. Allah yang kami puji, Allah yang kami sembah, Allah yang kami muliakan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan atas segala kebaikan-Mu di dalam setiap kami ya Bapa. Haleluya. Rara Bapa, kasih setia-Mu yang selalu baru Tuhan yang Kau curahkan ya Tuhan. Haleluya. Amin, haleluya. Pagi yang indah berada di dalam rumah Tuhan, dan kita akan masuk di dalam pokok doa kita. Kita mau membawa di dalam doa untuk bangsa dan negara kita yang Tuhan menolong. Kita mau percaya untuk presiden kita, wakil presiden kita, para menteri dan pemerintahan di daerah yang pertolongan Tuhan selalu ada di dalam setiap kebijakan. Tuhan menempatkan kita di negara ini, amin. Tuhan punya rencana yang sangat luar biasa. Kita selalu mendoakan pemimpin-pemimpin kita di dalam pemerintahan kita. Kita juga mau bawa di dalam doa untuk pemimpin-pemimpin kita di dalam persekutuan kita atau di dalam gereja kita. Ada Pastor Rick and Lois Dreamer di Geraldton, kita mau bawa di dalam doa. Ada Pastor Rob and Ann Walsh, gereja di Paramata di Sydney. Kita juga bawa dalam doa untuk gereja kita yang di Kupang. Ada Pastor JNS Hanslo, biar Tuhan menolong mereka khususnya di dalam pelayanan mereka dan seluruh jemaat. Dan kalau saudara ada kebutuhan doa pada pagi hari ini, amin, silakan angkat tangan saudara. Kita akan mau bersama untuk membawa itu di hadapan Tuhan. Bu Maria, kita mau dalam doa. Amin, kita bawa di dalam doa untuk Bu Maria. Kita percaya kuasa mujizat Tuhan, kita percaya kesembuhan, amin. Dan kita mau imani apa yang Tuhan mau lakukan, amin. Ada lagi saudara yang mau kita bawa di dalam doa. Kita juga mau bawa di dalam doa untuk Eva dan Benji, amin. Ya, Tuhan menolong mereka terus di dalam rumah tangga mereka. Dan kita juga mau bawa di dalam doa untuk segala sesuatu biar Tuhan berkarya. Kita bawa dalam doa untuk pelayanan di tempat ini. Kita adalah gereja intis di tempat ini. Ada lagi kebutuhan doa? Ya, untuk mertua saya supaya dipulihkan dari COVID. Amin. Kita mau bawa di dalam doa untuk orang tua daripada Angie. Tuhan menolong, tidak ada yang mustahil. Saat ini mengalami penyakit yang masa-masa ini sedang terjadi. Tapi kita mau beriman di tempat ini, amin. Tuhan menolong, Tuhan menyertai, amin. Kita mau percaya untuk apa yang akan Tuhan mau lakukan. Ada kebutuhan doa lagi, amin? Ya, Angie. Minta doanya buat papa, mertua, semoga diberi kesehatan dan pulang diberi kelancaran. Amin. Untuk Tahoba, kita mau bawa di dalam doa untuk kesembuhan dan segala sesuatu perjalanan ya dalam penyertaan Tuhan. Ya, Tuti. Kita mau bawa di dalam doa untuk Indri, pemulihan, amin. Kita mau percaya untuk apa yang akan Tuhan mau lakukan. Mari, amin. Saya mendorong saudara, mari kita mau bersandar kepada Tuhan. Kita mau percaya untuk apa yang akan Tuhan mau lakukan di dalam setiap pribadi, di dalam setiap kebutuhan yang kita naikkan di dalam doa kita. Kalau
Sudah tidak ada lagi, amin. Sekali lagi saya mau katakan kepada saudara, mari kita beriman, kita mau percaya apa yang menjadi kebutuhan doa kita. Kita mau angkat suara kita mau satu di dalam doa. Mari umat Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Waktu yang Kau berikan bagi kami untuk kami dapat beribadah di dalam Engkau. Terima kasih ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan untuk pemerintahan kami ya Bapa. Dan biarlah penyertaan-Mu Tuhan di dalam kehidupan presiden kami, wakil presiden kami, dan para menteri, dan khususnya di dalam pemerintahan daerah. Biarlah Tuhan Kau beri kekuatan bagi mereka Tuhan di dalam kebijakan-kebijakan mereka ya Bapa. Dan kami juga mau bawa di dalam doa untuk pemimpin-pemimpin kami di gereja kami Tuhan. Ada Pastor Rick and Lois Krimers Tuhan, ada Pastor Rob and Walls, dan Pastor J and Esther Hansol di Kupang Tuhan. Engkau berkarya Bapak, Engkau menyertai mereka Tuhan. Kau berkati pelayanan mereka, dan Kau mau pakai seluruh jemaat Tuhan untuk menyatakan mujizat-Mu dan di dalam setiap kehidupan mereka Tuhan. Dan kami yakin percaya Tuhan di tempat ini Eva dan Enci Tuhan, mereka akan mau peneguhan pernikahan Tuhan. Biarlah pertolongan ada di dalam kehidupan mereka. Demikian juga di dalam kehidupan orang tua mereka yang pada saat ini Tuhan ada di dalam keadaan sakit Tuhan. Kami mau bersandar di dalam iman, percaya kami mau Tuhan pertolongan Tuhan. Kami mau iman itu ya Tuhan bertumbuh dan ada rasa percaya bahwa Kaulah Tuhan Yesus yang sanggup melakukan segala sesuatu ya Bapa. Pertolongan-Mu juga Tuhan di dalam ya Tuhan kehidupan Indri Tuhan. Engkau menolong menyertai dia Tuhan. Dan pada saat ini juga Ibu Maria dalam keadaan sakit Tuhan. Tuhan Engkau ya Tuhan Yesus dia pernah meninggalkan umat-Mu. Engkau menyertai ya Bapa, dan kami imani dan percaya untuk apa yang Kau lakukan Tuhan di dalam kehidupan Ibu Maria ya Bapa. Terima kasih waktu-waktu yang Kau berikan bagi kami ya Bapa. Kami mau Tuhan bersandar senantiasa di dalam Engkau. Kami mau bersuka cita Tuhan di dalam Engkau untuk waktu yang Kau berikan bagi kami Tuhan pada saat ini. Dan inilah doa kami ya Bapa. Kami mau membuka di dalam iman percaya kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara. Amin. Puji nama Tuhan, senang bersama dengan saudara di dalam rumah Tuhan. Inilah ibadah spesial, dan ini adalah suatu momen-momen yang terbaik saat ada orang-orang yang terbuka hati untuk mau menyerahkan diri secara total, untuk mau membawa iman percaya, untuk mau bersandar kepada Kristus Sang Juru Selamat itu. Amin. Dan inilah momen bagi kita ini di mana amin ada dua pribadi yang mau amin ada kebutuhan di tempat ini di dalam peneguhan pernikahan mereka. Kita akan melangsungkan acara itu amin. Dan saya percaya bahwa acara ini membutuhkan suatu kedisiplinan kita. Pada masa ini adalah masa seperti masa pandemi, ada pengumuman dari pemerintah juga seperti masa-masa PSBB, kita kenal di Jakarta PSBB. Dan saya sangat berharap kepada kita semua untuk kerjasamanya supaya sukacita kita tetap terpancar, dan kita juga mau saling mendoakan supaya kita semua tetap sehat. Dan karena keterbatasan gedung, ini adalah gedung yang kecil, dan mungkin nanti pada saat ada tersedia makanan di dalam acaranya nanti untuk resepsi pernikahan mereka. Dan mari kita untuk mendisiplin, ada bangku-bangku yang sudah disediakan kita menduduki. Dan saya juga mendorong supaya jangan keluar dulu sebelum acara, jangan mondar-mandir. Kalau saudara ingin mau udara segar, bisa dibuka lantai atas untuk saudara bisa duduk di atas, atau saudara ingin mau menikmati udara yang segar di luar, bisa di atas ada dak, kita punya dak di atas. Dan kalau udah penuh di atas, saya juga mendorong mungkin anak-anak nanti bisa menikmati makan di tempat ini. Jadi saya berharap kerjasama yang baik supaya segala sesuatu berjalan dengan baik. Dan kamar mandi juga ada di bawah, dan ada juga di atas, dan ada juga di lantai 3. Jadi setiap pojok juga ada tempat sampah. Kebetulan kita di sini tidak ada yang membantu kita untuk membersihkan, dan kita sendiri membersihkan. Jadi
bersih bagi kita, indah bagi kita semua. Jadi saya mendorong kerjasama semua dan kita mematuhi mengenai protokol kesehatan, ada hand sanitizer. Dan saya juga mau mendorong saudara, kalau saudara tidak ada masker, di atas meja ada masker, silakan diambil, silakan dipakai. Ini adalah untuk menjaga kesehatan kita juga semua. Dan di gereja kita juga ada anak-anak. Dan saya berharap memang mereka lucu, kita senang sekali untuk mau menyentuh mereka. Tetapi mari kita juga peduli dengan kesehatan mereka. Mari kita tersenyum saja kepada mereka. Kita demi keamanan mereka bersama dan demi keamanan kita bersama. Kadang anak-anak agak susah untuk memakai masker, dan mari kita mematuhi dengan ketat protokol kesehatan ini. Dan untuk yang pertama kali datang di tempat ini, saya menyambut saudara, saya gembala atau pendeta di tempat ini, saya mengucapkan selamat datang, khususnya mungkin ada keluarga mempelai di tempat ini. Suatu sukacita bagi kami, saudara bisa datang bersama dengan kami di tempat ini, bisa beribadah, dan kami adalah gereja Episa di tempat ini. Kami memasuki bulan ke-6 untuk menggunakan gedung ini, dan sangat luar biasa penyertaan Tuhan, dan sangat luar biasa untuk apa yang Tuhan kerjakan di tempat ini, dan suatu sukacita tersendiri ketika ada orang-orang yang datang mau menyerahkan diri untuk Tuhan ubahkan. Dan itulah gereja ini yang berdiri di tempat ini untuk berperkara di dalam setiap pribadi. Itulah nama gereja ini adalah rumah penjunan, rumah pembentukan. Tuhan membentuk setiap pribadi sehingga menjadi pribadi-pribadi yang memuliakan nama Tuhan, diberkati di dalam masa depan yang indah di dalam Tuhan. Terima kasih untuk waktu saudara, untuk beberapa pengumuman, dan kami di tempat ini mungkin kita ada acara tahun baru, tidak ada acara tahun baru di tempat ini, dan kita akan bertemu kembali di dalam ibadah tengah minggu dan ibadah minggu seperti biasa, hari Rabu jam 19.30 dan ibadah pagi jam 10.30 dan ibadah sore jam 15.30. Kalau saudara merasa tidak enak badan atau ada rasa sakit di dalam, ada sakit, saya mendorong saudara, mungkin saudara tidak bisa untuk beribadah demi kebaikan bersama. Kalau ada suatu kebutuhan, silakan menghubungi kami bisa datang untuk berdoa kepada mengunjungi saudara. Dan kalau ada hal-hal yang lain, silakan berkomunikasi dengan kami, sangat senang. Amin. Untuk saudara bisa apapun itu kebutuhan, kami sangat bisa membantu, bisa mendoakan saudara, bisa mendorong saudara di dalam perkara Tuhan. Itu beberapa pengumuman dari saya sebagai gembala di tempat ini, dan kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan melangsungkan acara kita selanjutnya. Jadi saya mendorong saudara mari membuka hati untuk waktu-waktu yang terbaik yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Berbicara mengenai persembahan adalah berbicara mengenai memberi. Dan saya mau katakan kepada saudara, mungkin saudara yang pertama kali datang di tempat ini, bukan suatu seperti kami menyodorkan sesuatu. Kalau datang ke tempat ini adalah kamu harus membayar. Ini adalah berbicara mengenai hal-hal rohani. Dan saya seringkali menjelaskan kepada kita semua supaya kita bisa mengerti bahwa ini adalah pelayanan murni untuk kita mau melakukan sesuatu bagi pekerjaan Tuhan. Kita mendapatkan gedung yang nilainya sangat terjangkau, kebutuhan-kebutuhan di dalam pelayanan kita sangat terjangkau, dan saudara bisa merasakan sendiri, kita bisa membeli segala sesuatu seturut dengan kemampuan keuangan gereja kita. Dan kami sendiri, saya dan istri bekerja memenuhi kebutuhan keluarga kami. Dan kami sangat bersukacita juga membantu pelayanan di tempat ini. Dan itu adalah berbicara mengenai suatu ketaatan. Kami mengerti bahwa segala sesuatu adalah Tuhan telah berperkara di dalam kehidupan kami.
Keuangan ini adalah benar-benar Tuhan mengajarkan untuk kita dapat menguruskan apa yang telah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Jadi bukan suatu secara keterpaksaan, tetapi kita mau memberi karena kita mengerti bahwa kita mau, amin, memberikan persembahan kita sebagai rasa ucapan syukur kita kepada Tuhan untuk apa yang telah Tuhan lakukan. Dan mari kita memberi, amin, bukan dengan nilai yang Tuhan lihat, amin, tetapi hati kita, kerinduan kita, amin, dan apa yang menjadi rencana gereja, dan apa yang mau rencana Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Kita bisa mau setia di dalam hal-hal memberi, dan kita mau imani janji Tuhan di dalam setiap kita, di dalam keuangan kita, di dalam perkara-perkara kesehatan kita, dan di segala sesuatu. Karena kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah berhutang, tetapi Dia mau memberkati. Tetapi adakah hati yang mau setia di dalam perkara-perkara yang Tuhan mau kehendaki? Jadi saya mendorong saudara, mari kita memberikan persembahan kita dengan sukacita, dan saya akan memimpin kita di dalam doa kembali. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, inilah persembahan kami ya Bapa. Biarlah persembahan kami menjadi persembahan yang hidup, yang berkenan di dalam Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hadir-Mu tengah-tengah kami, mengurapi kami, sehingga hati kami terbuka di dalam memberi di dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sambil memberi, mari kita akan pujian bagi Tuhan. Berkumpul dalam anugerah-Nya, mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Amin. Terima kasih untuk yang terlibat di dalam pelayanan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Dan saya percaya bahwa pada pagi hari ini kita memancarkan senyum yang indah, sukacita yang indah. Kita bisa berada di dalam rumah Tuhan. Walaupun amin, kita berada di dalam hal-hal keterdesakan. Mungkin kita berada di dalam hal-hal seperti kita berada di dalam pergumulan. Tapi saya mau katakan kepada kita semua bahwa Tuhan sanggup menjawab, Tuhan sanggup memulihkan, Tuhan sanggup menolong kita. Sehingga pada saat kita pulang meninggalkan tempat ini, ada damai sejahtera yang Tuhan berikan di dalam setiap kita. Sehingga pribadi kita, amin, berada di dalam berkemenangan di dalam Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Kejadian. Kalau saudara membawa Alkitab, kita membuka di dalam Kejadian
pasal yang kedua, ayatnya yang ke-24. Firman Tuhan. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, kembali kami memanggil nama-Mu. Tiada hentinya Tuhan, kami hanya dapat mengadu di dalam Engkau. Tiada hentinya ya Bapa, kami berseru di dalam Engkau. Karena Engkaulah jawaban Tuhan. Kami adalah manusia yang lemah ya Bapa. Kami terbatas Tuhan di dalam kehidupan kami. Tetapi kami mau Tuhan memiliki iman yang bertumbuh di dalam Engkau. Melalui kami dapat mendengarkan firman. Engkau kuduskan, Engkau sucikan tempat ini ya Bapa. Hati dan pikiran kami yang terfokus di dalam Engkau. Sehingga kami dapat merasakan Tuhan bahwa Engkau berbicara sehingga kami merasakan kebangunan doa. Berkati ya Bapa di dalam penyampaian firman, hamba-Mu terbatas Tuhan. Tapi Engkaulah sempurna, Engkau yang kudus, Engkau yang suci. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Kita telah membaca di dalam Kejadian. Ini adalah awal daripada perencanaan Tuhan. Seorang laki-laki meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sambil judul khotbah pada pagi hari ini adalah berbicara mengenai pernikahan. Dan pernikahan ini bukan hanya berbicara kepada yang dulu di depan ini, amin. Berbicara bagi kita semua. Mungkin saudara di tempat ini, seorang anak, atau seorang remaja, atau seorang pemuda, atau seorang yang dewasa, atau khususnya yang suami istri. Ini kita bisa mendapatkan suatu pesan adalah berbicara mungkin bagi kita adalah kita diingatkan kembali, diteguhkan kembali. Kenapa sih harus ada pernikahan? Apa rencana Tuhan di dalam pernikahan tersebut? Kita lihat dari awal adalah meninggalkan keluarga, membentuk keluarga yang baru. Ketika kita merintis di tempat ini, mungkin berapa bulan kita hanya keluarga, beribadah dengan penuh sukacita, semangat, kita menjangkau, kita follow up orang, kita menjangkau orang-orang di luar sana, dan Evan dan Eji mereka setia datang di tempat ini, dan pada akhirnya mereka berbicara kepada saya mengenai apa yang menjadi kebutuhan di dalam kehidupan mereka. Dan saya memberikan saran, karena ada ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan di dalam persekutuan kita atau di dalam gereja kita. Dan saya juga sering berbicara kepada mereka mengenai perkara-perkara Tuhan di dalam hubungan suami istri, tanggung jawab suami, tanggung jawab istri, dan segala sesuatu. Dan mungkin waktu-waktu yang sangat terbatas, karena kita banyak kegiatan, apalagi menjelang Natal, dan itu tidak mengurangi rencana Tuhan di dalam pribadi. Karena Tuhan mau menyatakan berkatnya bagi keluarga yang mau menyerahkan diri di dalam rencana. Dan untuk itulah mereka berada di tempat ini. Kita lihat di dalam Kolose 3 ayat 14, dan saya percaya bahwa ketika mereka berada di tempat ini, ketika mereka berbicara kepada saya yakin percaya mereka bukan di dalam posisi saling membenci, tetapi mereka dalam posisi saling mengasihi satu dengan yang lain. Inilah firman Tuhan untuk menyatukan pribadi A dan pribadi B menjadi satu pribadi di dalam Kristus, di dalam rencana Tuhan. Di dalam firman Tuhan di dalam Kolose 3 ayat ke-14 kita akan lihat. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Ini adalah firman Tuhan yang berbicara.
Di atas semuanya adalah karena ada kasih. Sehingga menjadi suatu pemersatu, penyempurnaan di dalam hubungan yang mau dibangun di atas. Mungkin kita berpengalaman, ya mungkin kita sudah menikah, pasti kita merasakan ketika tidak ada kasih lagi di dalam rumah tangga itu. Atau mungkin saudara yang membangun suatu hubungan ketika tidak ada lagi kasih. Apa yang terjadi? Mungkin, saudara akan berbicara, kita akan mengakhiri hubungan ini. Tetapi kita lihat amin bahwa hubungan ketika ada rasa saling mencintai, ada kasih di antaranya, terbangun hubungan di dalam tujuan untuk bersatu dan saling memperlengkapi. Inilah dasar amin untuk menyatukan dua pribadi yang berbeda di dalam Tuhan. Kasih. Saudara mengingat kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Rela mati di atas kayu salib untuk menebus dihina, diolok-olok. Dia mau menunjukkan kasihnya karena dia tidak mau setiap ciptaannya itu hidup di dalam kebinasaan. Tapi Tuhan mau di dalam hidup yang kekal. Karena kasih, dia mengasihi saya dan saudara. Tapi tidak semua orang bisa menerima, menolak. Tetapi itu adalah pilihan. Yesus sendiri berbicara, dia adalah Alfa dan Omega. Dan pada akhirnya kita akan bisa melihat kebenaran. Masih ingat saudara kisah Nuh? Orang-orang mengolok-olok Nuh. Mau bangun bahtera di atas gunung. Dia mengikut Tuhan. Padahal kita di sini berpesta fora. Kita berfoya-foya. Ngapain sih kamu mau membangun kayak gitu? Kayak seperti nggak ada kerjaan. Tapi ketika Tuhan berperkara, baru mereka menyadari bahwa mereka membutuhkan Tuhan. Tetapi semuanya sudah terlambat. Inilah benar di dalam hubungan. Kita mau membangun hubungan supaya menjadi hubungan itu menjadi kuat ketika bersatu. Menjadi kuat, menjadi sempurna ketika kita membangun hubungan, yaitu kita melibatkan Kristus, yaitu berbicara mengenai kasih. Dan apa rencana Tuhan? Kita lihat di dalam Amsal pasal 31 ayat 10. Istri yang cakap, siapakah yang akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Inilah kunci amin yang kita lihat di dalam tujuan pernikahan. Bukan berbicara mengenai materi atau kehormatan yang lain, tetapi adalah karakter di mana Tuhan mau mengembangkan. Bukan berbicara mengenai cantiknya, gantengnya, atau apa yang kamu miliki. Tetapi adakah di dalam rumah tangga tersebut ada rencana Tuhan? Tuhan bisa memberkati pernikahan. Bisa ada damai di dalam keluarga. Tuhan bisa mencukupi segala kebutuhan. Ada iman yang bertumbuh. Berada di dalam posisi sebagai suami, berada di dalam posisi sebagai istri, berada di dalam posisi sebagai anak. Itu yang kita lihat di dalam rencana pernikahan. Bukan hanya menuruti keinginan kedagingan. Karena keinginan daging, keinginan nafsu hanya sementara. Tapi berbicara firman Tuhan, berbicara mengenai hubungan relasi di dalam Tuhan, adalah berbicara mengenai kekekalan. Saya
sering bercanda kepada istri saya, tidak terasa rambut sudah mulai ada memutih. Kita tidak bisa menghindari hal itu. Fisik kita tidak seperti fisik ketika masih membangun hubungan awal. Dan kita bisa menyadari hal ini, bahwa itu adalah berbicara hal yang alami yang kita lihat di depan mata. Tetapi hal yang kita mau tumbuhkan adalah bagaimana kita merasakan pertolongan Tuhan, berkat Tuhan yang selalu ada di dalam kehidupan rumah tangga yang selalu baru ketika Tuhan berperkara. Itu yang penting bagi kita. Kita tidak mau mencari harta kekayaan. Kita tidak berbicara mengenai tentang keinginan-keinginan. Firman Tuhan berbicara bahwa segala sesuatu ketika kita mau mencari Tuhan terlebih dahulu, semua akan ditambahkan. Tujuan pernikahan adalah membangun hubungan lebih erat di dalam Tuhan untuk menjawab rencana Tuhan di dalam kehidupan. Pernikahan adalah suatu momen yang indah di dalam kehidupan setiap pribadi kita sebagai orang percaya kepada Tuhan. Pernikahan adalah berbicara mengenai pernikahan yang kudus, berbicara mengenai kesucian, di mana nilai kesucian itu adalah berbicara mengenai keterlibatan Tuhan di dalam. Sehingga kalau kita lihat banyak sekali pergumulan orang-orang yang tidak mengenal akan Tuhan, tidak menghormati mengenai nilai pernikahan. Tetapi puji nama Tuhan kita di tempat ini yang Tuhan mengingatkan kita mengenai pentingnya nilai daripada kesucian pernikahan itu. Kita akan membuka di dalam pemahaman kita sebagai orang percaya apa yang Alkitab tulis bagi kita mengenai tentang waktu-waktu kita atau kita berada di dalam pernikahan. Seorang wanita di dalam Efesus pasal ke-5 ayat 22 sampai dengan 24. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Pengertian tunduk di sini adalah nilai yang tinggi dengan memiliki pengertian yang dalam yang kita bisa melihat bahwa ketundukan kepada suami sama seperti bagaimana sikap tunduk kepada Tuhan. Sikap tunduk di sini bukan seperti berbicara di dalam hal duniawi antara atasan dan bawahan, tetapi berbicara mengenai tentang kemauan Tuhan, rencana Tuhan. Maka saya mau taat, saya mau bersukacita, saya tulus menghormati apa yang Tuhan telah gariskan. Karena suami adalah pemberian Tuhan yang terbaik, maka saya harus menghormati dia. Ada makna yang terkandung di dalam kata penundukan tersebut, berbicara mengenai kesetiaan. Karena Tuhan begitu setia mengasihi pribadi, maka saya juga mau setia kepada suami. Mau mendengar peka dengan suara Tuhan. Bagaimana kita mau peka mendengar suara Tuhan kalau kita tidak juga peka untuk mendengar perkataan suami kita? Ada kata makna mengenai menghormati, menghargai. Itulah wujud berbicara mengenai penundukan dan menjaga martabat atau wibawa sang suami. Kita juga lihat di dalam Efesus pasal yang ke-5 25 sampai dengan 29. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya
untuk menguduskannya sesudah ia menyucikan dengan memandikannya dengan air dan firman. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri, sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Pengertian mengasihi di sini berbicara mengenai mengasihi secara tidak sepihak. Tetapi suami yang mengasihi Tuhan menyadari bahwa ini adalah suatu pemberian Tuhan yang terbaik. Menyadari bahwa Tuhan telah memberikan sang istri. Karena itu saya harus mengasihi istri sebagaimana saya mengasihi Tuhan, sebagaimana saya mengasihi diri saya. Karena mengasihi istri adalah gambaran bagaimana saya mengasihi Tuhan. Makna mengasihi yang ditetapkan atau ditekankan kepada sang suami, karena sang istri adalah belahan jiwa, tulang rusuk. Kalau tanpa dia, tanpa istri, sesuatu kayaknya kurang lengkap. Coba saudara bertanya kepada seseorang yang belum menikah di tempat ini atau pasti dia merasa kayak kurang lengkap. Saya waktu itu kerja di lapangan, dan kalau saya lihat foto-foto saya begitu kurus. Tapi ketika saya menikah, kayaknya badan saya bisa ke kiri dan ke kanan. Karena ada yang memperlengkapi. Itu penting, amin. Salah satu yang kita bisa rasakan secara buktinya. Tuhan yang terbaik telah memberikan. Dan kita bisa memakna bahwa pemberian terbaik dari Tuhan, sekalipun ada kekurangan, kita akan selalu memperlengkapi. Kita mau, amin, sebagai suami mau memberi diri, memberi hidup yang terbaik kepada istri. Wajib memelihara. Tuhan sudah memberi tanggung jawab untuk memelihara, membangun. Tuhan memberikan pengorbanan. Untuk itu seorang suami berkorban, sehingga sama seperti Kristus kita melihat pengorbanannya di dalam setiap pribadi. Ini makna di dalam hal-hal pernikahan. Dan mungkin ini hanyalah saja bagian kecil yang kita bisa dengar pada siang hari. Tetapi ketika kita membangun terus, ketika sang suami istri datang terus bertumbuh, melayani Tuhan, membawa keluarga di dalam Tuhan, dan Tuhan akan memperlengkapi sehingga mengetahui tentang makna kesempurnaan. Tetapi kalau saudara nanti akan menjauh, saudara tidak lagi melibatkan Tuhan, dan saudara juga akan merasakan bagaimana rumah tangga tanpa mengandalkan Tuhan. Itu adalah pilihan. Saya di tempat ini, gereja di tempat ini, hanya melaksanakan apa yang Tuhan rencanakan sesuai dengan firman. Tapi semua adalah pilihan di dalam setiap pribadi. Tuhan mau untuk Tuhan terus berperkara di dalam rencana-rencana yang baik yang Tuhan mau perkarakan di dalam kehidupan kita. Kita akan masuk di dalam prosesi pernikahan. Kita mau angkat pujian bagi Tuhan.
Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Yang kedua, mempelai akan maju ke depan. Silakan maju ke depan dan menghadap jemaat. Kita mau angkat pujian bagi Tuhan. Hadap jemaat. Hati yang terindah, amin. Hati yang mulia, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. pujian dari hatiku, Pujian dari hatiku, selalu setia waktumu Tuhan. selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Amin, haleluya. Karya terbesar Dalam hidupku, dalam hidup, pengorbananmu Tuhan, pengorbananmu yang selamatkan yang kami. selamatkan Haleluya, Kau harta yang tak ternilai. Terima kasih yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku. selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau
kagumi Yesus Engkau, ku kagumi. Tapi kemuliaan bagi nama Tuhan kita mengucap haleluya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus hanya kami akan masuk di dalam acara peneguhan pernikahan ya Bapa. Kami terbatas ya Bapa. Tapi ketika kami membuka hati di dalam Engkau sangat luar biasa. Engkau ya Tuhan menolong kami, menyertai kami ya Bapa. Sehingga apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan, segala sesuatu untuk kemuliaan bagi nama. Berkati acara ini ya Bapa. Kuduskan ya Bapa. Sehingga hati kami dapat berkemenangan di dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kepada seluruh jemaat silakan duduk. Sebelum kita masuk di dalam janji pernikahan dan diakhiri nanti berkat dan saudara Evan akan memberikan kesaksian kepada kita semua seperti apa yang sering saya umumkan di tempat ini bahwa ada acara peneguhan pernikahan, jadi tidak ada sanggahan dari seluruh jemaat dan semua puji nama Tuhan berjalan dan saatnya saudara Evan akan memberikan kesaksian apa yang telah Tuhan lakukan di dalam kehidupannya. Silakan. Shalom semuanya. Ya, terutama saya ingin mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus untuk kelangsungan semuanya jadi lancar. Untuk keluarga juga terima kasih banyak dan jemaat semua untuk bantu. Yes, saya dulu sudah mengenal Tuhan, tapi saya masih kecil lah, masih belum begitu tahu gitu, hanya ikut keluarga aja. Sampai akhirnya saya sudah mulai nggak gereja lagi. Saya akhirnya apa ya, seperti anak muda umumnya ya, saya mulai bandel, mulai nggak karuan lah, jauh dari Tuhan. Sampai akhirnya ya sekarang saya kembali lagi kepada Tuhan. Terus juga untuk acara ini saya jujur aja nggak ada rencana sama sekali, tapi Tuhan lancarin semuanya berjalan dengan lancar. Tuhan pakai keluarga saya, jemaat juga untuk membantu dan juga pastor. Saya sangat berterima kasih. Kita telah mendengarkan kesaksian daripada saudara kita Evan dan kita akan mendengarkan kesaksian dari saudari kita Eji. Shalom. Pertama saya terima kasih untuk Tuhan Yesus karena sudah melancarkan semuanya untuk mama, untuk pastor. Terima kasih untuk semua doa dan bantuannya. Dan untuk mama saya yang masih ada di Riau, ya saya cuma bisa berdoa semoga mama saya cepat sembuh. Untuk kesaksian saya, jujur saya dulu saya anak dari keluarga broken home. Orang tua saya dulunya juga Kristen, orang tua saya, cuma karena cerai orang tua saya menikah dan ibu saya masuk Muslim. Tapi jujur dulu saya juga mungkin belum ngerti ikut orang tua. Dan akhirnya ya mungkin berjalannya waktu, ya mungkin Tuhan lah yang menuntut semuanya. Kira saya bisa ketemu Evan, tapi dengan si ketemu Evan saya juga melakukan hal yang nggak perlu dicontoh lagi, nggak bagus. Kami tetap bertanggung jawab atas apa yang kami berbuat dan Tuhan membantu itu semua. Dan kami dulu juga ingin sekali cepat gitu melakukan yang seperti sekarang ini, pernikahan, cuma mungkin belum waktunya. Dengan sekarang Tuhan kasih waktu dengan cepat dan singkat, dan puji Tuhan
banget Tuhan bantu semua dengan baik. Oke, terima kasih sudah telah mendengarkan semua kesaksian dan saatnya untuk saling berhadapan. Kita akan masuk di dalam janji pernikahan. Oke, bisa lebih dekat lagi. Oke, mulai daripada saudara kita Evan, saya akan bacakan dan ikuti dengan suara yang seorang pria yang bertanggung jawab sebagai pria yang Tuhan urapi. Amin. Di hadapan Tuhan, Di hadapan Tuhan, gereja dan jemaat, gereja dan jemaat, saya Glory Stefanus, menerima engkau, Angelina Siagian, sebagai istri sebagai istri yang sah dan satu-satunya, mulai saat ini dan selamanya. Saya berjanji akan sungguh-sungguh membangun rumah tangga bersama dan melibatkan Tuhan senantiasa. Saya berjanji akan sungguh-sungguh mengasihi sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaatnya, dan seperti saya mengasihi tubuh saya sendiri. Saya berjanji mengasihi dalam susah atau senang, dalam berkelimpahan atau kekurangan, waktu sehat atau sakit, sampai maut memisahkan kami berdua. Saya berjanji akan hidup kudus, bijaksana, setia menghormati, sebagai teman pewaris dari kasih karunia, dan selalu hidup rukun dan damai dalam sepanjang hidup ini. Kita mau berdoa kepada Tuhan, apa yang telah Dia ikrarkan janji di hadapan-Mu Tuhan, Engkau tolong dia ya Bapa. Dan inilah dia perkatakan di hadapan-Mu dan di hadapan gereja dan seluruh jemaat ya Bapa. Engkau ya Tuhan melihat hati dan kebutuhan ini ya Bapa. Dan kami mau serahkan di dalam Engkau ya Bapa. Engkau Tuhan yang sangat luar biasa, yang menolong ya Bapa saudara kami Evan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita masuk di dalam janji pernikahan untuk mempelai perempuan. Di hadapan Tuhan, gereja dan jemaat, saya Angelina Siagian menerima engkau, Glory Stefanus, sebagai suami yang sah dan satu-satunya mulai saat ini dan selamanya. Saya berjanji Saya berjanji akan sungguh-sungguh membangun rumah tangga bersama dan melibatkan Tuhan senantiasa. Saya berjanji Saya berjanji akan tunduk dalam segala sesuatu seperti kepada Tuhan dan menghormati sebagai teman pewaris dari kasih karunia. Saya berjanji mengasihi dalam susah atau senang, dalam berkelimpahan atau kekurangan, waktu yang sehat atau sakit, sampai
sampai maut memisahkan kami berdua. memisahkan kami berdua. Saya berjanji Saya berjanji akan hidup kudus, akan hidup kudus, mengasihi, mengasihi, menjadi penolong menjadi penolong yang setia, yang setia, dan senantiasa dan senantiasa menaruh menaruh harap kepada Tuhan, harap kepada Tuhan, dan selalu hidup rukun dan selalu hidup rukun dan damai dan damai dalam sepanjang dalam sepanjang hidup ini. hidup ini. Kita mau bawa di dalam doa untuk saudara kita. Terima kasih ya Bapa untuk janji pernikahan yang saudari kami Angie perkatakan di hadapan-Mu Tuhan pada siang hari ini dan di hadapan gereja dan jemaat. Engkau mau melihat ya Bapa kebutuhan ini ya Bapa. Engkau tolong mereka ya Bapa, Engkau sertai mereka ya Bapa. Berkati ya Bapa apa yang menjadi keinginan mereka. Tuhan tolong mereka ya Bapa. Dan Engkau yang menguatkan mereka ya Bapa. Dan biarlah Tuhan, Roh-Mu Tuhan selalu ada di dalam kehidupan mereka. Sehingga dapat merasakan Tuhan kebesaran dan kemuliaan yang selalu nyata di dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa untuk waktu yang Kau berikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saatnya kita akan cincin pernikahan. Ini penting bagi kita. Cincin adalah berbicara mengenai simbol kesetiaan, janji apa yang telah diucapkan, dan dimulai dari saudara Evan akan memakaikan kepada bicara. Saudara Angie, ambil. Oke, acara pemasangan cincin sudah selesai. Sudah dipasang. Oke, kita akan berdoa, kita akan memberkati mereka di dalam pernikahan mereka. Dan saya mendorong Bapak Ibu Saudara semuanya, mari kita tumpangkan tangan kepada pasangan ini, biar Tuhan menolong mereka di dalam bahtera rumah tangga mereka. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, inilah kedua ya Tuhan Yesus pribadi ya Bapa. Dan terima kasih ya Bapa, mereka telah mengambil komitmen untuk bersatu di dalam rencana-Mu ya Bapa. Berkati pernikahan mereka ya Bapa. Engkau ya Tuhan kuduskan dan sucikan ya Bapa. Dan biarlah Tuhan Kau melepaskan Tuhan berkat-berkat yang tercurah Tuhan di dalam kehidupan rumah tangga mereka ya Bapa. Dan sehingga ya Tuhan mereka merasakan damai sejahtera yang berasal daripada-Mu ya Bapa. Engkau lingkupi mereka ya Bapa dengan wajah-Mu yang selalu menyinari ya Bapa kehidupan rumah tangga mereka. Engkau memberkati pekerjaan usaha mereka Tuhan. Engkau memberkati anak-anak mereka ya Bapa. Engkau memberkati orang tua mereka dan keluarganya ya Bapa. Dan biarlah mereka menjadi saluran berkat Tuhan untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Dan biarlah nama-Mu dipermuliakan senantiasa di dalam kehidupan mereka. Kami percaya di dalam Engkau ya Bapa untuk waktu yang Kau berikan bagi kami. Saya ya Tuhan Yesus meneguhkan pernikahan ini dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Mata memuji Tuhan. Dan siang ini tanggal 27 Desember 2020 telah
peneguhan pernikahan di dalam pelayanan gereja The Portal House Ministry Kalimalang, dan mereka secara gereja sudah sah sebagai suami istri. Dan kita akan melihat mereka akan cium sebagai mau dihitung apa langsung? 1, 2, 3. Oke, demikian untuk acara peneguhan pernikahan pada siang hari ini. Dan bukan hanya selesai sampai di sini, mereka adalah anak-anak muda, dan saya percaya bahwa Bapak, Ibu, Saudara bisa membimbing mereka, bisa menegur mereka sehingga mereka kuat di dalam Tuhan, sehingga mereka bisa merasakan bahwa mereka tidak pernah sendiri. Jadi kita akan menolong mereka, kita akan mendukung mereka untuk selalu di dalam Tuhan. Kita akan memberkati mereka sebagai gereja di tempat ini. Kalau saudara bisa duduk, sudah sah suami istri, karena mereka telah melewati masa kedisiplinan, gereja telah mendisiplinkan mereka, dan mereka mau melakukan dan sekarang sah sebagai suami istri. Dan kalau saudara ini bukan suatu keterpaksaan, saya senang kalau saudara juga bisa memberkati mereka. Mungkin mereka, kita tidak bisa berucap syukur di dalam gedung yang mewah atau di tempat yang lain, tetapi sebagai satu keseharian kita di tempat ini, saya telah menyediakan kantong kotak. Itu saya katakan juga bukan menjadi suatu beban, tapi kalau saudara ingin mau membagi kebahagiaan sebelum kita mengakhiri, saudara bisa maju ke depan kalau saudara ingin mau memberkati mereka. Tapi kalau tidak ada juga tidak apa-apa. Ini sebagai rasa kekeluargaan kita untuk memberkati mereka. Silakan kalau ada yang mau memberkati mereka, silakan maju ke depan. Saya tidak mau ke belakang atau kemana, tetapi kalau saudara ingin mau datang, silakan, amin. Dan seperti apa yang saya katakan tadi, kita akan mematuhi protokol kesehatan dengan biar acara kita semua berjalan lancar. Dan mari, amin, kita datang untuk memberkati mereka. Kita akan mau mengakhiri ibadah kita. Kalau saudara nanti maju ke depan atau silakan. Kalau saudara butuh amplop juga, atau kita mau bernyanyi satu lagu yang tadi sambil menunggu Bapak Ibu Saudara untuk maju ke depan. Yang lagu tadi itu kita mau bernyanyi bagi Tuhan. Atau kita mungkin bangkit berdiri bersama-sama, kita akan mengakhiri. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Ya, bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau bernyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan. Karya terbesar. Oke, kita akan mendengar pujian. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktu.
dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kita memuji memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Maka bersedia bagi atas segala Bapa, segala Tuhan dalam kehidupan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Bapa. Silakan duduk saudara. Sebelum kita mengakhiri, saya memberikan undangan bagi saudara mengenai tentang pernikahan ini. Mari kita dudukkan kepala kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita mau katakan amin. Terima kasih Tuhan untuk waktu-waktu yang Kau berikan di dalam pernikahan ini. Mungkin saudara amin pertama kali di tempat ini tidak mengerti tentang makna nilai pernikahan. Mungkin saudara hanya berbicara mengenai bertemunya antara pria dan wanita. Tetapi di dalam pernikahan kita tadi mendengar bahwa ada pesan bahwa Tuhan mau memberkati. Rencana Tuhan mau memberkati. Tetapi kadang-kala manusia mencoba untuk menjauh, karena iblis senang sekali memakai pernikahan itu untuk menghancurkan hubungan manusia dengan Sang Pencipta. Tetapi kabar baiknya pada siang hari ini, setelah saudara mendengarkan firman Tuhan, mungkin saudara merasa Tuhan berbicara kepada saudara. Saudara ingin sekali pernikahan saudara dipulihkan kembali. Saudara ingin mau rumah tangga saudara diberkati. Mungkin saudara ada suatu dendam, ada emosi terhadap pasangan-pasangan saudara. Saya mau katakan, Tuhan tidak memberikan beban, tetapi Dia mau memberikan damai sejati. Dia mau memberikan kelegaan. Tetapi adakah hati itu mau membuka diri, mau mengampuni, mau berada di dalam rencana Tuhan? Saudara tidak bisa menyalahkan kenapa rumah tangga saya tidak diberkati. Kenapa saya tidak diberkati? Kenapa saya berada di dalam pergumulan terus? Saya mau katakan, mungkin saatnya saudara membuka hati, membuka diri, bahwa ada sesuatu yang perlu saudara bereskan pada siang hari. Dan jadi karena sebagai momen Natal, bahwa ada damai di dalam pernikahan. Mungkin ini yang terasa berat, tetapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan mau ada pemulihan. Tuhan mau melepaskan berkat-Nya. Tuhan mau menyatakan rencananya. Mungkin itu saudara pada siang hari ini, silakan angkat tangan saudara. Saudara ingin mau dipulihkan di dalam pernikahan saudara. Saudara ingin mau membangun hubungan kembali dengan Tuhan. Jangan malu saudara. Di tempat ini bukan untuk mempermalukan, tetapi biar berkat Tuhan tercurah di dalam setiap rumah tangga. Itu yang kita mau melihat janji. Kalau tidak ada, amin. Sebelum kita meninggalkan tempat ini, mari kita ambil waktu yang terbaik. Kita mau berdoa. Kita mau mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan. Terima kasih Tuhan untuk jemaat. Terima kasih Tuhan untuk anak-anak. Minta Tuhan menolong pernikahan saudara. Minta berkat Tuhan untuk saudara terus dikuatkan di dalam Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Terima kasih ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan di dua kali. Engkau ya Tuhan yang memberkati acara kami. Engkau yang memberkati segala sesuatu, kami kembalikan untuk kemuliaan Bapa-Mu. Terima kasih. Ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
kita akan turun ke bawah menikmati hidangan, tetapi sebelumnya ada bingkisan dari keluarga untuk anak-anak. Anak-anak mereka mau membagikan bingkisan dan mempelai juga mau membagikan bunga, mau bagi yang masih sebelum kita tutup di dalam doa, dan mungkin supaya kita masih tetap di sini. Yang pertama adalah untuk anak-anak sekolah minggu atau anak-anak yang untuk mendapatkan bingkisan, silakan maju ke depan. Ada bingkisan dari keluarga mempelai. Ayo maju ke depan anak-anak. Esther juga masih anak-anak. Remaja juga bisa, remaja masih cukup, remaja ada Albert, ada Kesia, ada Chelsea, ada Josh, ada Richie. Yuk maju. Allen. Pak Haji. Ayo Albert maju. Ada bingkisan. Oke. Silakan ada. Ayo berdiri baris-baris kan, baris menghadap sana. Yang keluar siapa lagi? Helen, ayo Helen. Oke. Ibu-ibu. Silakan. Ada kedua mempelai, keluarga mempelai mau memberkati anak-anak sekolah minggu dan anak remaja di tempat ini, dipersilakan. Gue jadi maju pen. Siapa yang belum? Oke, bilang apa? Terima kasih 1, 2, 3. Terima kasih. Oke, silakan duduk. Oke. Masuk di dalam melempar bunga. Lempar bunga. Joshua baris pertama. Bunga. Ada mau lempar, ada acara lempar bunga. Saya nggak bisa berangkat. Yang muda-muda. Tolong fotoin. Iya, lu perintah Jo. Bang Jojo, kasih kamera. Canda. Oke, mungkin agak. Ayo. Angel baris. Iya, Desi. Apa ada hadiahnya? Apa ada hadiahnya? Ada hadiahnya? Bunga. Bunga. Oke. Joshua baris. Bunganya kasih tangan. Waduh, mungkin agak mundur membelakang. Ini mah Joshua bro, nangkap. Mana langsung dikasih ini. Oh, jadi kata mereka mau memberikan kepada seseorang. Karena mereka tidak mau hanya untuk sampai saat ini aja ada yang mau menikah di gereja ini. Mereka mau ada berikutnya.
dan mereka selalu berdoa dan mereka mau membagikan kebahagiaan itu kepada seseorang. Saya tidak mempengaruhi mereka, tetapi dari hati mereka, mereka mau memberkati siapa. Dipersilakan sebelum kita. Jangan bilang kakak lupa. Kita baju hitam. Yang baju hijau paling depan. Itu dulu. Berdiri deh, biar dokumentasikan. Tahun depan Desi. Kita telepon Ferry. Oke, Bapak Ibu, siang. Terima kasih untuk sukacita saudara. Senang bersama dengan saudara. Saya sebagai gembala di tempat ini mengucapkan terima kasih banyak untuk keluarga dan seluruh jemaat. Dan ada makanan minuman yang telah tersedia. Dan mungkin nanti kita minta Pak Haji maju ke depan untuk berdoa untuk makanan minuman. Karena Pak Haji ini dekat sama keluarganya Pak Hobab. Suka bercanda dan kita akan. Jadi seperti tadi yang saya katakan tadi, tempat duduk kalau udah penuh di bawah, silakan di atas. Kita akan bangkunya nanti kita akan menyusun seperti yang di bawah. Dan kalau saudara, saya memohon supaya jangan juga keluar karena kita masih masa PSBB yang penting sekali bagi kita, supaya jangan sukacita kita menjadi bermasalah. Kalau saudara ingin sekali mau menikmati udara, silakan paling atas, ada kunci nanti saya kasih, saudara bisa paling atas. Dan kalau saudara juga mau mandi, tutup pintu di bawah, karena kita tidak mau kita seperti ada bermasalah dengan pemerintah. Dan ini agak hati-hati juga saya di tempat ini untuk menjaga kesaksian dengan apa yang kita lakukan di tempat ini. Dan itu yang menjadi, saya minta kerjasama saudara. Tempat sampah selalu ada. Kalau saudara mungkin tempat sampah penuh, masih ada kantong plastik di bawah meja. Jadi mari kita saling bekerja sama, antri untuk mengambil makanan, ganti-gantian. Saya percaya bahwa makanan cukup. Jadi kalau mungkin anak-anak atau ibu-ibu merasa gerah di bawah, di pintu ini selalu terbuka untuk kita bisa fellowship bersini, atau mau foto dengan mempelai, silakan. Ada fotografer kita namanya Joshua. Terima kasih, demikian dari kami di gereja, dan kita akan menutup di dalam doa. Ada doa untuk makan dan minuman dan berkat bagi kita semua. Kita Pak Haji akan tutup kita di dalam doa. Mari kita satu. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas segala yang Kau berikan kepada kami. Engkau hadir tengah-tengah kami karena 2-3 orang berkumpul. Engkau hadir Tuhan. Berkati keluarga baru ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus karena kasih-Mu Tuhan. Dan juga makanan yang telah tersedia Tuhan, Engkau berkati Tuhan. Kami percaya itu untuk kekuatan bagi tubuh kami Tuhan, dan juga kesehatan. Biarlah penyakit-penyakit yang lain pergi daripadanya. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan. Berkati Tuhan yang ada di tempat ini semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.